Sekolah dalam rangka penyusunan perencanaan program sekolah di tahun 2025 berbasiskan data. Kita menggunakan nanti data rapor pendidikan, kemudian data dari wali kelas dan lokasi dari guru. Kita menggunakan apa yang perlu kita, apa yang kita sudah laksanakan secara baik, apa yang kita mau benahi ke depan, apa kekurangan kita. Jadi kita merencanakan diskusi. Kemungkinan perencanaan kegiatan itu di hari Rabu, seperti beberapa hari sebelum Selasa Rabu berarti. Dan kita akan melibatkan semua warga sekolah, termasuk untuk security, kantin, bahkan kita melibatkan juga nanti anak-anak, kemudian kita libatkan juga mungkin anak-anak dalam perwakilannya sebagai Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pengulas, yang terhormat Bapak Ketua Komite bersama pengurus komite yang hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Kepala SMA Sigi selaku fasilitator dalam kegiatan diskusi kita, itu penyusunan perencanaan program sekolah SMA Sigi berbasis data di tahun 2025. Yang terhormat tim teknis dalam kegiatan ini, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu pendamping, yang terhormat Bapak Ibu guru, tata usaha, yang terhormat orang tua perwakilan orang tua dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, terus ada ibu kantin dan perwakilan security dengan cleaning service. Yang terhormat orang tua siswa, yang saya banggakan sertai anak-anak sekalian, ketua OSIS, kemudian ketua pramuka UPS, BMR, Rohis dan PWK. Sebagai mayoritas tahun 2015 kita sangat mengucap syukur kepadanya karena dengan izinnya lah sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan diskusi yang kemarin pada saat itu kami sudah mengirim undangan. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW. Ya, mari bersama. Yang menjadi penuntun kita sampai akhir zaman. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Pak Dani membawa kita dalam doa. Kepada Pak Dani kami persilakan. Ya, mari Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dipercayakan untuk memimpin doa pada kegiatan kita pagi hari ini. Mungkin demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya kita awali dengan berdoa. Doa saya pimpin secara Islami untuk saudara-saudara saya yang muslim menyesuaikan. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah amin. Ya rabbana alhamdulillah bagi jalal wa sifat wa azim syukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana wa qiyamana wa taqabbal minna taqabbal wa taqabbal
juga hadir di tempat ini. Hal baru pada hari ini dapat diundang dan sebentar kita akan dengarkan. Bapak Ibu juga dari bagian kantin, karena tidak luput dari hal ini, tapi ada juga undangan secara khusus, serta Bapak Ibu orang tua siswa secara umum saya diundang pada hari ini di tempat ini karena ada hubungannya semua dengan sekolah SMA 6 Sigi dan seluruh siswa yang ada sebahagian di tempat ini saya nikahi. Hari ini saya juga sebenarnya tidak hadir di tempat ini karena di dalam rangka penyelesaian antara desa Rarampadede dengan desa Pesak. Kita tahu, kita lihat ada korban di tempat itu. Tapi saya menghargai karena undangan lebih dahulu saya terima pada kemarin dulu. Apapun bentuknya saya tangguhkan di sana. Jadi Bapak Ibu, utamanya para dewan guru yang ada hari ini merasa kita semua terpanggil untuk membuat suatu rencana program dari SMA 6 Sigi yang akan kita dengarkan bersama-sama nanti, apa-apa yang menjadi bekal kita semua yang hadir di tempat ini untuk diikuti oleh orang tua siswa, para siswa itu sendiri selama 3 tahun di tempat ini. Olehnya nanti sebentar secara rinci dari Bapak Kepala Sekolah bersama stafnya nanti akan memberikan arahan lebih lanjut. Untuk sementara itu dulu, saya terima kasih banyak apa yang kita sudah terima hari ini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT Tuhan yang berkuasa bagi hari ini kita sama-sama di tempat ini mengingatkan untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMA Negeri Sigi. Semua kita semua insya Allah diberi kekuatan kesehatan dalam segala sama-sama memperkatakan mengikuti sekaligus memberikan besar yang terhormat Pak Ketua Komite, terima kasih Pak, sama-sama sekretaris beserta pengurus sekretaris Pak. Saya hormati Kepala SMA saya hormati Ibu Bapak orang tua wali siswa, saya hormati segenap dewan guru SMA Negeri, pengurus OSIS SMA Negeri, orang-orang saya sukses. Kemudian pers SMA nanti, karena banyak anak-anak SMA nanti yang berprestasi bahkan mewakili kompetensi ke tingkat provinsi dan insyaallah ada yang ke tingkat nasional. Nah, karena hitung-hitungan dalam perspektif di rapor pendidikan, maka di hari ini tentu ini yang akan kita ulas habis, gimana caranya ke depan itu bisa berubah warna. Dan perubahan warna ini tentu berdasarkan perubahan apa yang menjadi program sekolah. Kalau program sekolah kita ini berjalan sesuai dengan rencana, disupport oleh seluruh dewan guru, didukung oleh komite, bahkan mungkin dari orang tua siswa, orang tua siswi yang berkontribusi dalam rangka kemajuan sekolah itu akan memudahkan pengelolaan sekolah ini menjadi sekolah yang
insya Allah lebih lagi. Ya, karenanya terima kasih pada Pak Guru beserta sekretaris, kepada orang tua siswa yang hadir. Terima kasih, mudah-mudahan bersama ini bisa menjadi perubahan yang besar di SMA Trans City. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengurus Pembina sudah mengadakan kita bahkan memotivasi kita dalam kegiatan hari ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih. Informasi untuk jelas. Ya, baik Bapak Ibu, kegiatan diskusi penyusunan program pelajaran sekolah SMA Negeri berbasis data di tahun 2025 kita lanjutkan dengan yang dimulai dari sesi 1, yaitu pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai fasilitator dalam kegiatan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, sekaligus Bapak Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri Trans City, Bapak Sekretaris Komite SMA City, dan saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua peserta didik yang sudah sempat hadir di kegiatan kita hari ini, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf kota usaha, serta anak-anakku sekalian yang juga sudah menyempatkan waktu bergabung dengan kegiatan kita diskusi di pagi hari ini, dan insya Allah kita selesaikan sampai sore hari nanti. Teman-teman tim teknisi, panitia yang sudah mendukung kegiatan ini, teman-teman fasilitator yang juga sudah membantu kegiatan kita hari ini. Membacakan sesi pertama kita, saya ingin membacakan pantun. Anak kecil main di atap, tertusuk jarum karena tak patuh. Doa dan salam selalu diharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli pita, burung merpati terbang ke hutan. Sebagai ucapan pembuka kata, salam sejahtera kami sampaikan. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Anak-anakku gimana kabar? Sehat ya? Tadi kita sudah berdoa, sudah dipimpin doa tadi, jadi saya tidak ini lagi. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan ini bermanfaat untuk program-program sekolah kita ke depan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan kita di SMA Negeri Trans City. Salam dan salawat juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang sudah memberikan kita jalan hidup yang baik untuk kita sampai ke zaman. Seperti disampaikan oleh Pak Kawas tadi, bahwa kita sekolah di kita ini sudah mengikuti kegiatan kemarin ANBK. Dari ANBK itu muncullah rapornya kita, rapor pendidikan. Itu di depan kita, anak-anak sekalian, depan kita sudah ada itu printout-nya, profil rapor pendidikan kita. Seperti yang tampak di depan ini, mungkin lebih jelas yang di printout-nya. Ini adalah profil rapor pendidikan SMA Negeri Trans City. Masih ada yang merah ya. Jadi ini yang kita mau bahas dengan yang orange ini. Nanti selama kegiatan kita ini Bapak Ibu akan berkontribusi untuk memberikan sumbangsi pikiran apa yang akan dilakukan ke depan melalui refleksi kita terhadap rapor pendidikan ini. Jadi di kegiatan kita ini Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta diskusi terkait pentingnya data dalam memahami kondisi layanan sekolah untuk perbaikan layanan untuk pendidikan di SMA Negeri Trans City. Lalu nanti Bapak Ibu juga dengan anak-anak akan membuat kesepakatan apa saja layanan yang akan diperbaiki selama 1 tahun ke depan
dari hasil refleksi yang kita lihat nanti ini. Ini agenda acara kita, ada pembukaan, ada penyampaian tujuan, ada kesepakatan kelas, sprinting, kemudian masuk ke materi. Materinya ada 3, siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas atau sekolah yang kita cita-citakan. Kemudian memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah, lalu melakukan tahap identifikasi serta perbaikan apa program yang kita mau lakukan tahun depan. Sebelum kita memulai kegiatan, Bapak Ibu akan bisa disampaikan kira-kira supaya diskusinya kita ini berjalan dengan baik. Kesepakatan apa yang kita harus buat, Bapak Ibu? Mengikuti sesi sampai selesai. Boleh? Oke. Yang kedua apa kira-kira lagi? Oh ya, tertib ya. Tertib. Oke. Apalagi? Anak-anak juga boleh menyampaikan. Apa kesepakatan kita? Ayo silakan Bapak Ibu. Kesepakatan kita supaya diskusi kita ini bisa lancar. Mengikuti kegiatan yang seksama. Oke, saya ikuti ya. Mengikuti kegiatan dengan seksama. Oke. Apalagi? HP di silent. Luar biasa. HP ada lagi yang mau ditambahkan? Menjaga kebersihan boleh? Boleh. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Peserta aktif ya, boleh? Ya. Aktif selama kegiatan. Aktif selama kegiatan. Oke, nanti ditambahkan Pak ya. Kalau ada mau ditambahkan, saya bacakan kesepakatan kita selama kegiatan ini berlangsung. Pertama, mengikuti sesi sampai selesai. Jadi nanti selesai sesinya baru kita bubar. Jadi kita sesi istirahat, kita istirahat dulu, kemudian masuk kembali. Lalu tertib dalam segala hal ya. Kemudian mengikuti kegiatan dengan seksama, HP di silent, kemudian menjaga kebersihan, kemudian aktif selama kegiatan. Mungkin ada lagi yang mau ditambah? Cukup? Cukup, oke. Sebelum kita maju, kita ice breaking dulu ya. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri di tempat. Ya, stand up, berpasang-pasangan, hadapan, saling berhadapan. Silakan, ayo berdiri. Silakan, oke. Sudah ada pasangannya? Kalau sudah berpasangan, peserta berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan, tapi tidak disentuh. Cuma bekerja. Seolah-olah mau jabat tangan, tapi tidak sentuh ya. Tidak sentuh ya. Ya, aku menghadap ya. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan peserta diskusi siapa jadi Abu, siapa jadi Abi. Silakan berdiskusi dengan pasangannya. Sudah? Oke, kalau sudah, dengarkan cerita saya. Kalau saya sebut nama Abi, berarti yang Abi itu menangkap tangannya Abu. Jadi siapa yang saya sebut namanya, dia menangkap tangan temannya. Tapi yang namanya sebelahnya yang Abu itu harus tarik tangan, misalkan menghindar. Jangan ditangkap juga, menghindar. Oke? Perintahnya dipahami? Kita mulai. Bernama Abu.
lanjut, membeli ubi. Iya, Abi dan Abah dan Abi pergi pasar membeli ubi. Iya, oke. Sama-sama berarti tadi. Waktu tanya Di kalau pasar, nah, Abu. Terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Kita sekarang masuk ke penyampaian sesi 4-nya tentang memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Apa sih sekolah berkualitas itu? Sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang kita cita-citakan. Sekolah yang kita cita-citakan dalam benak kita pasti adalah sekolah yang ingin kita majukan. Ya, sekolah yang berkualitas. Apa sih mau ngasih isinya itu? Sekolah yang kita cita-citakan itu memiliki ciri. Ada 4 cirinya. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ini iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Sekolah yang aman itu artinya tidak ada lagi bully. Lalu yang terakhir, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Salah satu cara saya adalah memberdayakan teman-teman Wakasek, teman-teman senior untuk membantu saya mendorong peningkatan kinerja teman-teman. Saya bacakan ringkasan kondisi satuan pendidikan kita. Jadi mari kita dengar baik-baik ini dan kita mulai pahami karena kita mau melakukan perbaikan. Ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2024. Anda yang dimaksud itu adalah kita SMA Negeri Naksigi. Ini apa ringkasan kondisi keadaan sekolahnya kita di tahun 2024 ini? Dibandingkan tahun 2023, itu kemampuan literasi SMA Negeri Naksigi mengalami peningkatan paling tinggi. Jadi deltanya, selisih penambahannya itu paling tinggi di antara indikator lain. Dulu kita literasi rendah sekali, sekarang dia agak jauh. Meskipun di sini literasi masih orange, tetapi melihat proses kenaikannya atau deltanya itu sangat tinggi di antara indikator lain. Ini merupakan kemajuan dari sekolah kita. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator pencapaian terbaik. Nah, inilah luar biasa kita. Dan tadi sempat disinggung lagi, disampaikan oleh sekretaris komite bahwa ini merupakan hasil. Dan alhamdulillah bahwa dari ringkasan kondisi satuan pendidikan kita, itu rupanya iklim kebinekaan itu menjadi indikator yang pencapaian terbaik. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Memastikan bahwa kita tidak semua ini tidak tidur ya, siapa tahu. Meski demikian, ini menjadi peringatan untuk kita. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, kemampuan kita, anak-anak kita ini rupanya ada kemampuan numerasi. Jangan dilihat-lihat guru matematikanya, karena tanggung jawab itu bukan pada guru matematika saja. Karena sebenarnya numerasi itu kita bukan berarti yang punya tanggung jawab hanya guru matematika. Kemampuan numerasi itu adalah kemampuan pengolahan data. Nah, data itu di semua mata pelajaran ada. Yang salah satunya disebutkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Okay? Contoh, upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GPK. Berarti kita, ini salah satu sarannya dari PMN, bahwa tahun depan guru-guru itu harus dilatih dalam melakukan soal paling tidak pembelajaran berliterasi dan numerasi. Itu nanti. Jadi itu harus diusulkan nanti ke kegiatan kita di hari ini, harus muncul itu. Dan kebijakan yang mendukung kemampuan numerasi pada domain bilangan bisa melalui kegiatan
pembelajaran, bisa juga melalui kegiatan Rapesa, karena sekolah kita memiliki tim untuk Rapesa, yaitu ditempel-tempel nanti itu dinding sekolah kita dengan informasi tentang data. Pokoknya yang berbau-bau itu yang anak-anak bisa baca-baca, kemudian dia bisa paham dari situ tentang analisis data. Jadi sekolah yang kaya literasi dan numerasi. Apa yang bisa dipelajari dari bagian ringkasan rapor pendidikan? Indikator prioritas dengan perubahan delta positif terbesar. Berarti kita lumayan, literasinya kita naik deltanya, tetapi kita masih di kondisi sedang. Berarti harus diusulkan lagi nanti di skala di perencanaan itu. Kemudian indikator prioritas dengan capaian tertinggi. Ini juga harus kita masukkan dalam pembenahan dan perencanaan. Indikator prioritas dengan capaian terendah sertai dengan akar masalah yang paling perlu diperbaiki. Nanti untuk akar masalahnya ada contohnya sini. Kenapa kita rendah? Kita bisa analisis sama-sama. Ini di atas gambaran sekolah kita saya sudah bacakan. Saya ingin silakan teman-teman co-fasilitator menyiapkan kertas planonya, ini kemudian dibagikan stick note ke semua peserta. Silakan dituliskan di stick note, satu orang satu stick note, satu lembar. Bagaimana perasaan ibu dan bapak setelah mencermati ringkasan capaian di atas tadi? Bisa tampilkan. Silakan dicatat. Teman-teman co-fasilitator boleh dibantu. Silakan. Nanti kalau sudah ditempel di kertas, nanti ditempel di dindingnya. Biar nama tulis apa apa. Gimana sini? Situ. Oke. Bagaimana perasaan kami ketika mendengarkan tadi yang telah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama ada menuliskan prihatin, yang kedua prihatin karena mendengar pencapaian yang ada di sekolah kita saat ini, yang ketiga tidak puas, dan yang keempat adalah prihatin karena capaian selama ini belum sesuai dengan harapan. Demikianlah pendapat dari tiga, perlu ditambah kemampuan. Itu dari kami, dari komite. Terima kasih. Keempat, konsentrasi. Dilanjut dengan perwakilan orang tua siswa peserta didik. Silakan. Terima kasih. Baca kami perwakilan dari orang tua. Ya, satu senang dan lebih ditingkatkan. Senang tapi masih perlu ditingkatkan lagi supaya mencapai lebih baik. Yang atau gagasan dari kami yaitu perasaan saya senang, begitu kagum dan bangga terhadap nilai rapor sekolah yang diterima. Ada 3 aspek yang mengalami kenaikan. Dan yang kedua, kecewa karena kemampuan numerasi masih kurang. Yang ketiga, bangga karena ada peningkatan di bagian literasi dan kebersihan sekolah. Yang keempat, dan saya heran karena ada 3 aspek lainnya yang mengalami penurunan, terutama di karakter murid. Yang kelima, merasa tertantang untuk meningkatkan sekolah menjadi lebih baik. Dan yang keenam, dalam keputusan
aku melihat harapan yang terang. Dan yang ke-7, merasa tertantang untuk meningkatkan sekolah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang ke-8, merasa menjadi siswa yang kurang lebih baik karena menurunnya karakter murid dan kondisi keamanan sekolah. Dan yang ke-10, pohon terkokoh juga lahir dari benih yang kecil. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya. Ada beberapa perasaannya Bapak Ibu saya sudah rangkum di sini. Ada yang senang. Perasaannya Bapak Ibu tadi dengan anak senang, ada yang senang, prihatin, ada yang menumpang tentang ya, ada capaian pembelajaran yang harus ditingkatkan, ada saran yang ditingkatkan, ada sangat puas, ada yang kecewa, ada yang masih punya harapan di antara keputusasaan, kemudian ada yang amat senang, perlu belajar, ada puas dan seterusnya. Ini adalah gambaran kita semua. Jadi ini merupakan juga gambaran dari semua warga sekolah yang Bapak Ibu dan anak-anak wakil. Inilah gambaran kita. Coba Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita lihat informasi capaian indikator prioritasnya kita yang harus diprioritaskan untuk dibenahi. Label nilai capaian nih, perhatikan ya. Jadi di sini yang saya print out juga bisa dibaca kalau kurang kentara di depan. Silakan dibaca, ada printnya. Perhatikan kemampuan tentang literasinya kita. Kemampuan literasinya kita itu sedang. Dia naik dan dia paling deltanya itu paling tinggi di antara indikator lain. Nilainya naik dari tahun 2023. Kemampuan literasi itu contohnya membaca dan memahami teks non fiksi atau surat, artikel dan teks fiksi. Kira-kira nanti ke depan apa yang kita benahi di sini supaya dia lebih bagus? Itu maksudnya ya. Kemudian karakter murid itu sudah baik, tapi sebenarnya ada penurunan meskipun masih baik, tidak baik warna hijau, tapi ada penurunan. Contoh karakter yang kurang baik itu adalah beriman, berakhlak, bergotong royong, kreatif, kritis, menghargai keberagaman dan mandiri. Kira-kira kegiatan apa, layanan apa yang dilakukan oleh sekolah untuk perbaikan ke depan kita nanti? Nanti kita berbagi ide-ide itu di dalam istimewa nanti kita bagi lagi. Kondisi keamanan sekolah itu baik, tapi ada penurunan. Contoh keamanan di sekolah tidak ada lagi perundungan, ya, kemudian tidak ada hukuman fisik, kekerasan seksual dan zat berbahaya. Numerasinya, ini saya bacakan lagi tentang numerasi. Ini ratingnya. Kalau atas itu 1 sampai 20%, paling bawah itu 80 sampai 100 yang tidak mampu. Kemampuan literasinya itu masih sangat rendah. Saya bukakan melalui platform Merdeka Mengajar. Ini ada beberapa hal yang mempengaruhi indikator capaian kemampuan literasi, kualitas pembelajaran, kepemimpinan institusional, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah ini, jadi ini yang harus diperbaiki nanti ke depan. Lanjut, sekarang mari kita berdiskusi. Setelah melihat tadi capaian indikator prioritas di atas, ada 3 saya ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemampuan numerasi, kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran. Ini adalah skala prioritas. Tapi boleh juga kita intervensi yang ini tentang keamanan satuan pendidikan dan karakter. Nah, jadi skala prioritasnya ada 3. Dari 3 tadi itu, apa saja indikator capaian yang sudah baik menurut kita semua, dan kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut. Ya, silakan ditulis di kertas stick note, kemudian ditempel lagi di kertas plano. Teman-teman fasilitator silakan dibantu.
terakhir, kemampuan literasi murid karena tidak ada mading psikologi. Terima kasih. Murid supaya dijadikan sebagai teladan di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya bantu memperlihatkan tentang hal-hal akar masalah dari indikator prioritas dan subindikator yang membangun yang mempengaruhi kemampuan numerasi satuan pendidikan kita. Untuk yang pertama, kemampuan numerasi indikator itu dipengaruhi dari kompetensi domain bilangan, ini pada materinya. Kemudian kompetensi pada domain aljabar, ruang bangun, ruang bangun Pak, aljabar ya. Ya, bangun ruang. Kemudian kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Kemudian kompetensi pada domain geometri. Nah, ini yang mempengaruhi kemampuan numerasi anak. Jadi pemahaman kompetensi terhadap tadi itu yang mempengaruhi. Kemudian ada faktor lain dari indikator lain itu yang mempengaruhi capaian kompetensi kemampuan numerasi tadi sudah disampaikan oleh kelompok dari peserta didik, yaitu kualitas pembelajaran, kemampuan literasi, kemudian kepemimpinan instruksional. Dan tadi sudah disampaikan juga kira-kira apa semua yang berpengaruh di situ. Di sini ada contoh-contohnya. Beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan yaitu metode pembelajaran, yang di kualitas pembelajaran ya. Sehingga tadi peserta didik menyampaikan kalau bisa strategi pembelajarannya itu diperbaharui, jangan cuma ceramah saja. Ini ungkapannya anak-anak yang ceritanya. Kemudian dukungan psikologis. Nah, ini juga perlu ditanamkan nanti ke teman-teman guru, dilatih teman-teman guru melalui kegiatan. Berarti jadi nanti melihat model-model seperti ini, kita semua nanti membuat rencana kira-kira untuk memperbaiki caranya apa. Kalau tadi, guru belum memahami cara metode pembelajaran begini, dukungan psikologis dalam kegiatan pembelajaran, berarti guru harus memahami tentang pendidikan pembelajaran yang berbasis sosial emosional. Berarti bagaimana caranya? Mungkin dalam BIMTEK atau IHT atau apa. Kemudian kemampuan literasinya, beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan, yaitu kompetensi membaca teks, kemudian kompetensi membaca teks informasi, tadi sastra. Lalu di kepemimpinan instruksional itu harus yang mempengaruhi itu adalah mungkin pemahaman kita terhadap visi-visi pendidikan kita, kemudian dukungan untuk refleksi guru. Nah, sebenarnya kita sudah mulai melakukan ini pelan-pelan, tetapi di tahun depan kira-kira apa yang kita harus lakukan supaya ini semua kita bisa perbaiki. Bagaimana caranya agar kondisi capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan? Silakan dituliskan di tempat yang tadi. Jadi itu ditempel saja di bawahnya tadi. Kan ada indikator yang sudah baik tadi. Silakan dituliskan di bawahnya bagaimana caranya supaya ini bisa dipertahankan. Silakan teman-teman co-fasilitator. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita cermati, hal-hal yang sudah berbunyi, misalnya pada karakter murid ini kita masih bertain dulu, habis itu kita makan siang dulu, sholat, istirahat, sholat, makan. Istirahatnya bukan tidur maksudnya, istirahat, sholat, makan. Habis itu sesuai dengan kesepakatan kita tadi, Bapak Ibu, kita tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali kita setelah kita
hadir yang lain. Jadi sebelum kita memulai melanjutkan kegiatan kita ini, kita SPP dulu ya. Jadi silakan berdiri, lalu bagaimana caranya supaya bisa bikin lingkaran full, jadi kita sambungin ke ujung. Sambung ke sana kita pas. Jadi kita bersambung ke ujung. Kita akan berhitung, tapi tidak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia yang saja berhitungnya ya. Kita berhitung seperti biasa. Kita tes berhitung. Kita mulai ini sudah tahu cara berhitungnya. Sekarang berhitungnya lagi begini. Dan kalau saya bilang berhitung angka ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, oke, kita tes. Berhitung angka ganjil. 14, kita ulang angka ganjil. 3, 6. Silakan. Angka ganjil. 1. 15. Mestinya itu 15 berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, lanjut. Kita kasih tepuk tangan masyarakat. Teman-teman co-fasilitator mohon kumpul dulu. Dan co-fasilitator dulu. Ini kan Bapak Ibu sekalian dengan anak-anakku, jadi di situ ada di karton nanti, silakan diisi. Yang lain kolom itu sudah dibuat kan, tinggal ditinggal, dicatat ulang kembali. Yang kolom di awalnya itu sampai hampir terakhir itu sudah ada semua, kita catat, tinggal dipindah ke dalam. Kecuali yang paling terakhir, supaya kita tahu sebenarnya apa yang perlu diperbaiki di sekolah ini. Silakan bekerja. Kita harus menentukan fokus perbaikan terpenting untuk tahun depan, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran.
Proses ini memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan. Nah, sekarang kita akan memberikan pertimbangan pada permasalahan yang di atas itu. Permasalahan itu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, itu merupakan, saya ulang lagi, itu merupakan hasil akumulasi dari permasalahan yang dituliskan tadi, yang sana. Apa yang perlu kita pertimbangkan untuk memberikan bahwa itu sangat penting nanti? Yang pertama visi misi, kemudian dampak ke murid, kemudian waktu dan urgensi dan sumber daya. Tadi kita sudah bagi kelompok, ada 5 kelompoknya kita stigma apa semua sudah dibagikan ke atas plano, lakban dan seterusnya. Kelompok kita ada 5 tadi ya. Ini tadi sudah disusun di atas, tapi di sini ini contoh. Tapi kita di sana sudah ada yang terpasang permasalahannya. Di atas sana. Ini visi dan misi sekolah SMA Nansi. Saya baca kembali, terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berkarakter, menguasai impact dan berbudaya lingkungan. Ini visi-misinya kita. Sekarang ini misinya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Misinya membimbing peserta didik beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian membangun kebiasaan disiplin, tertib ibadah, budaya bersih, mencintai lingkungan, menghargai orang lain, sadar akan kewajiban, cinta tanah air dan seterusnya. Yang ketiga misinya kita menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan lain yang menguasai IT. 4. Mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, patriotisme dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial, lingkungan, kebangsaan dan eksplorasi, representasi dan visi budaya lingkungan yang tadi maksudnya penjelasan ini. Dari pertimbangan visi dan misi tadi itu, silahkan semua peserta silakan mengambil stick note yang ada ini. Ini ada tanda bintang, anggaplah bintang ya. Ini modelnya ada bintang. Jadi satu orang satu silakan ambil. Lalu tempelkan di sana di warna orange itu kira-kira permasalahan mana yang perlu dikembangkan, dilaksanakan segera di tahun depan. Silakan diambil. Oke, yang sudah ambil lagi stick note ini. Stick note ini gambarnya katanya hati. Gambar hati ini tempelkan lagi di permasalahan yang ada itu, kira-kira mana yang kegiatan ini berdampak pada murid, sangat berdampak pada siswanya kita kira-kira kalau permasalahan itu. Stick note ini, tanda lingkaran ini menunjukkan, tempelkan di permasalahan atau kegiatan tahun depan. Kalau tidak dilaksanakan kegiatan itu sangat berdampak atau berisiko. Jadi harus dilaksanakan segera maksudnya. Silakan dibagikan ke peserta. Ayo silakan, supaya kita tahu mana semua yang harus dilaksanakan tahun depan. Kemudian yang terakhir ada 3 stick note ini, 6B, 6K dengan T. B itu menunjukkan biayanya besar. Jadi ditempelkan di sana kira-kira mana yang membutuhkan biaya besar. Kalau yang K, 6K berarti biayanya kecil K. Kalau B besar. Kalau T 6 tidak ada biayanya. Nah, silakan dipilih di atas. Kira-kira yang mana ada biaya besarnya, biaya kecil, dengan tidak ada biaya. Ini biaya kecil. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, wow, keren. Wow. Kemudian teman-teman fasilitator silakan dibantu temannya di kelompok. Dibuat kuadran seperti ini di kertas karbon, digaris saja segi 4 begini, dibagi 4 pakai garis. Kemudian bagian atas di tengah itu garis yang X ke atas, X bagian bawah, X positifnya ke atas.
tulis sangat mendesak, ke kanan kemudian sangat berdampak, kemudian ke bawah tidak mendesak, kemudian tidak berdampak. Silakan ditulis, digambar dulu. Yang sudah menulis, silakan ambil berdampak, berarti susunnya ke atas. Kalau dia sangat berdampak, sangat mendesak, susunnya ke kanan. Bawahnya itu tidak mendesak, tidak mendesak. Ini berbeda paling tahu. Tidak mendesak. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang luar biasa, kita perhatikan coba di depan di slide kita. Tadi itu kan kuadrannya ada 4. Di bagian kanan atas itu adalah prioritas 1. Artinya itu sangat mendesak dan sangat berdampak. Kemudian di bagian bawah sebenarnya dia sangat berdampak tapi tidak mendesak. Ini bagian 2. Prioritas 3 itu dia sangat mendesak tetapi sebenarnya tidak berdampak. Kemudian prioritas 4 itu tidak berdampak dan tidak mendesak. Tepuk 4. Konsentrasi. Setelah kita coffee break, kita ke sesi 11. Ini 13 sesi semuanya, jadi ini sudah sesi terakhir, brainstorming. Jadi nanti di kegiatan ini kita akan lakukan gallery work. Petunjuknya begini, setiap kelompok nanti itu akan menempelkan hasil diskusinya ke dinding terdekat. Jadi sudah ditempelkan semua. Kemudian setiap kelompok memilih satu perwakilan yang akan menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Jadi dari 5 orang di satu kelompok, 1 orang tinggal di tempat. Yang lain bergerak. Ya. Saya ulang. Jadi nanti setiap satu kelompok itu 1 orangnya itu tinggal di tempat. Apa fungsinya akan menjelaskan itu nanti. Dia jelaskan kenapa memilih itu, apa semua yang dipilih, kenapa sangat mendesak, kenapa dia tidak mendesak, kenapa dia tidak berdampak dan seterusnya. Itu dijelaskan nanti ke pengunjung yang datang. Yang lain bergerak. Pergerakannya itu ada 3 putaran. Nanti kita kondisikan ya. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A. Ini putaran 1. Selanjutnya A ke C, B ke D, C ke A, D ke B, dan B ke E. Putaran 3, A ke D, B ke A, C ke B, D ke E, E ke D. Jadi ada 3 putaran. Masing-masing putaran dilakukan selama 6 menit. Jadi 1 putaran, semuanya sudah selesai 6 menit. Berarti 6 kali 3. Kita 18 menit. Setiap kelompok mendiskusikan kembali terkait pemetaan yang dilakukan. Apakah ada posisi atau masalah yang perlu dipindahkan setelah brainstorming dengan kelompok lain. Bagaimana bisa dipahami ini? Nah, nanti sambil jalan kita
Waktunya sudah selesai. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya kira-kira apa yang mesti dibenahi. Kalau sudah pas ya ini sudah aman. Silakan didiskusikan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang luar biasa, kita perhatikan coba di depan di slide kita. Tadi itu kan kuadrannya ada 4. Di bagian kanan atas itu adalah prioritas 1. Artinya itu sangat mendesak dan sangat berdampak. Kemudian di bagian bawah sebenarnya dia sangat berdampak tapi tidak mendesak. Ini bagian 2. Prioritas 3 itu dia sangat mendesak tetapi sebenarnya tidak berdampak. Kemudian prioritas 4 itu tidak berdampak dan tidak mendesak. Kita lihat penjelasannya. Mananya dari situ tadi ya. Jika permasalahan berada dalam prioritas 1, maka permasalahan yang masuk dalam kategori ini memerlukan perbaikan segera karena memiliki konsekuensi signifikan terhadap tujuan dan fungsi sekolah. Masalah ini dapat menghambat operasional sehari-hari, menurunkan kualitas layanan secara drastis atau berpotensi menyebabkan kerugian besar jika tidak ditangani dengan cepat. Sehingga jika sekolah memiliki keterbatasan dana, sumber daya manusia dan waktu, fokus pemberdayaan dapat dilakukan pada prioritas terlebih dahulu. Maksudnya kalau banyak-banyak tadi itu. Makanya tadi ditempelkan di sana itu, Bapak Ibu sudah menempelkan itu. Mana kira-kira yang bintang, mana yang biaya besar, mana yang sangat mendesak, termasuk di tindakan tadi di kuadran-kuadran itu. Lalu prioritas 2 itu permasalahan dalam kategori ini memiliki potensi besar, dampak besar terhadap organisasi, tetapi tidak memerlukan tindakan segera. Sekolah masih bisa memiliki waktu untuk merencanakan dan menetapkan solusi yang paling efektif tanpa perlu bergegas. Jika sekolah masih memiliki alokasi dana, sumber daya manusia dan waktu, serta semua prioritas pertama sudah diakomodir, maka sekolah dapat menetapkan prioritas kedua untuk aspek layanan yang ingin diperbaiki. Kemudian prioritas 3, itu permasalahan dalam kategori ini mungkin memerlukan tindakan cepat karena faktor waktu, tetapi dampaknya terhadap tujuan keseluruhan organisasi relatif rendah. Permasalahan pada bagian ini seringkali bersifat operasional atau administratif dan sementara mereka mungkin mendesak. Penyelesaiannya tidak secara signifikan mengubah hasil atau kinerja organisasi. Jika sekolah masih memiliki alokasi dana, sumber daya manusia dan waktu, serta semua prioritas pertama dan kedua sudah terakomodir, maka sekolah dapat menetapkan prioritas ketiga untuk aspek layanan yang ingin dicapai. Sementara yang paling terakhir itu permasalahan yang prioritas terendah ini dianggap memiliki dampak minimal pada organisasi dan tidak memerlukan tindakan segera. Ini mungkin masalah kecil yang tidak mempengaruhi kinerja atau hasil secara substansial. Meskipun masih perlu tindakan bisa ditunda dan tidak ada konsekuensi negatif terhadap organisasi atau sekolahnya kita.
Bapak Ibu, coba mari kita berdiskusi untuk penetapan prioritas. Tadi kita sudah lakukan, kemudian kita sudah galeri work juga. Bapak Ibu tadi sudah memindahkan kertas permasalahan dari matriks prioritas ke kelompok kertas plan yang sudah disiapkan fasilitator tadi. Kemudian memastikan apakah semua permasalahan sudah berada di bagian prioritas yang tepat. Warga sekolah menyepakati permasalahan yang sudah sesuai. Warga sekolah berdiskusi menentukan permasalahan mana yang perlu ditindaklanjuti, tetap benahi dan mempertimbangkan catatan pada sticknote. Kemudian perwakilan warga sekolah juga bantu fasilitator tadi merangkum hasil diskusi penetapan. Jadi semua nanti kita masukkan dalam rekap daftar prioritas. Nah, ini daftarnya. Ini adalah sesi penutupnya kita hari ini, dan nanti fasilitator akan merekap ke dalam ini nanti. Teman-teman yang ada di sini akan merekap ini, dan ini nanti kami dibuatkan, kita semua ya, kita akan buatkan dalam bentuk RAK tahun 2025. Kalau ada muncul pembiayaan akibat program itu, maka dimasukkan ke RKAS. Nah, jadi seperti itu langkahnya. Dari rangkuman tadi itu, Bapak Ibu, kira-kira masih ada nggak yang perlu diperbaiki kembali? Silakan didiskusikan ke kelompoknya. Tapi kalau sudah ya tidak ada masalah, itu nanti akan direkap oleh fasilitatornya. Kemudian semua masalah-masalah yang ada tadi itu silakan diperbaiki juga bersama kelompok. Kemudian kalau memang ada masalah yang perlu ditambahkan ke daftar aspek yang perlu diperbaiki, silakan ditambahkan. Kira-kira masih ada? Sudah tidak ada? Pas. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu mencermati informasi tentang sekolah kita. Saya ingin mendapatkan beberapa orang, 3 atau 4, mungkin perwakilan dari semua peserta. Mungkin ada yang bisa menyampaikan perasaannya setelah mengikuti diskusi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selama kegiatan ini dari pagi sampai sekarang pukul 3:10, yang saya sendiri dapat ilmu dari kegiatan ini itu bagaimana caranya kita itu bekerja sama antar tim atau kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mendapatkan hasil diskusi yang baik dan bermanfaat untuk sekolah ke depan. Baik, itu saja dari saya. Luar biasa. Masih ada yang mau menyampaikan? Oh, silakan Pak. Silakan Mas. Apa yang disampaikan, apa yang sudah pelajari hari ini Pak? Ya, terima kasih kesempatan dipanggil. Sekira saya merasa ada kemajuan sekolah ini karena baru pertama kali semua pihak dilibatkan dalam penyusunan perencanaan program sekolah. Jadi ini satu langkah awal sekolah kita memulai sesuatu yang baru, karena itu selama ini dapat dilaksanakan. Yang mudah-mudahan ke depan itu setiap akhir tahun pelaksanaannya seperti ini untuk pelaksanaan tahun depannya lagi, sehingga apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi harapan-harapan kita untuk lebih bagus lagi tentunya akan tercover ketika, karena ini sekaligus ini evaluasi setahun ini apa yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tentunya itu semua karena perencanaan baik buruknya sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari perencanaan dan penyusunan program yang dilaksanakan. Sehingga kalau dengan cara seperti itu mudah-mudahan ke depan, karena muncul keluhan, muncul saran, muncul ide untuk bisa ditampilkan, kemudian nanti akan mungkin direvisi lagi oleh tim nantinya, kemudian diaplikasikan, dituangkan ke dalam RKA, sehingga itu nanti akan mungkin akan lebih maksimal lagi pelaksanaan
anggaran sekolah, sehingga apa yang kita harapkan dari kemajuan sekolah ini tentunya akan tercover. Dan itu yang saya rasakan sampai pada saat ini, karena ini adalah langkah awal sekolah berbuat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Supaya adil, kita kasih juga W dong. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, wow, keren. Kau ini. Oke, terima kasih semuanya ya sudah untuk semua peserta yang telah berdiskusi pada hari ini. Semoga hasil diskusi kita ini dari pagi sampai sore hari ini semakin membuat kita paham tentang kondisi sekolah kita dan makin semangat memperbaikinya. Selanjutnya kita harus menentukan juga prioritas layanan mana saja yang bisa kita perbaiki setahun ke depan agar proses perbaikan kita ada di fokus. Jadi apapun yang kita hasilkan hari ini, semua kalau dia berdampak pada pembiayaan akan dimasukkan ke RKS, tapi semua yang kita hasilkan tadi ini akan menjadi program sekolah. Melihat dari prioritas tadi itu, indikator apa dari indikator prioritas, kemudian yang sudah ditempelkan tadi di kuadran mana yang paling mendesak, mana paling berdampak. Jadi itu semua nanti akan direkam, didokumentasikan oleh teman-teman co-fasilitator dan akan dirangkum, lalu nanti dimasukkan ke RAK sekolah dan ke RKS sekolah depan. Dan itu bagian dari RKT-nya kami di tahun depan. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan pantun. Tutup ikan pakai selasi, ikan salam di atas batu. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.